Many man. Halo, perkenalkan nama saya James Anugrasite, NPM saya 2201 0050. Jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Adat Bengkulu dengan pembimbing Ibu Mona Agustina Nedi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Badan Musyawarah Adat Kaur. Lahirnya perda ini didasari oleh kesadaran mendalam bahwa lembaga adat bukan sekedar organisasi pelengkap, melainkan pilar utama dalam pembentukan karakter masyarakat yang agamis, harmonis, dan beradab di masyarakat Kaur. Perda ini hadir sebagai komitmen nyata pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh warisan leluhur kita di bumi seasesijian tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang diakui secara resmi. Kemudian kita memasuki apa itu pengertian, landasan, dan struktur BMA. Berdasarkan pasal 1, angka 10, BMA Kaur didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi wadah musyawarah pemangku adat dalam penegakan hukum adat serta melestarikan adat istiadat yang berlaku. Namun, yang paling fundamental adalah landasannya. Dalam pasal 5, ditegaskan bahwa BMA berpijak pada falsafah Islam bersendikan syara bersendikan kitabullah, yang artinya setiap kebijakan adat harus selaras dengan tuntunan agama Islam. Kemudian secara struktural, BMA Kaur dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan pasal 7, organisasi ini berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kemudian kecamatan, kawasan, dan rantau, hingga ke tingkat desa yang secara spesifik disebut sebagai kepenghuluan atau pebatinan. Hal ini memastikan bahwa aspirasi adat dari tingkat paling bawah dapat terakomodasi dengan baik. Kemudian kita memasuki tujuan dan fungsi strategis. Mengapa BMA sangat dibutuhkan? Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menggali, membina, dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya agar menjadi landasan jati diri masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional demi kesejahteraan kita bersama. Dalam menjalankan operasionalnya, pasal 6 mengamanatkan BMA untuk menjalankan berbagai fungsi strategis. Selain sebagai wadah musyawarah, BMA bertugas membantu pemerintah daerah dalam melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tidak kalah krusial. BMA berperan sebagai penyaring budaya luar, memastikan bahwa pengaruh asing yang masuk tidak merusak tatanan lokal, serta menjadi mediator yang adil dalam menyelesaikan setiap perselisihan adat yang muncul di tengah masyarakat. Kemudian, sistem kekerabatan dan warisan budaya. Secara sosiologis, masyarakat Kaur menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana kedudukan garis keturunan dari pihak ayah. Ini sangat penting dalam kohesi sosial. Nilai persaudaraan yang kuat ini menjadi modal utama dalam melestarikan kekayaan budaya kita yang sangat beragam. Contohnya adalah Tari Dendang. Tradisi ini lisan berupa pantun nasihat yang menjadi sarana edukasi moral bagi generasi muda dalam masyarakat adat Kaur. Kemudian wewenang sanksi adat dan penyelesaian sengketa. Salah satu poin terkuat dalam perda ini terletak pada penegakan norma. Berdasarkan pasal 15, BMA memiliki kewenangan untuk menetapkan gelar adat serta menjatuhkan sanksi adat bagi mereka yang melanggar ketentuan atau norma yang berlaku di masyarakat. Mekanisme penyelesaiannya diatur dalam pasal 16, di mana setiap perselisihan harus diupayakan sebagai melalui jalan musyawarah dan mufakat oleh pengurus BMA di tingkatnya masing-masing. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memulihkan ketidakharmonisan, mulai dari teguran lisan, denda adat berupa material, hingga kewajiban melaksanakan ritual cuci kampung atau permohonan maaf secara adat tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan. Kemudian, gelar jabatan, dana, dan hari besar yang ada di masyarakat adat Kaur. Perda ini juga menyatukan struktur pemerintahan formal dengan kehormatan adat. Menurut pasal 11, Bupati menjabat sebagai pembina utama adat, para camat sebagai setia amanah adat, dan para kepala desa sebagai timbalan setia amanah adat. Sinergi ini didukung pula dengan pendanaan yang jelas yang terdapat dalam pasal 21 yang berasal dari APBD, dana desa, serta sumber lain yang sah. Sebagai bentuk pengakuan tertinggi, pasal 18 menetapkan tanggal 6 Juni sebagai Hari Besar Adat Kabupaten Kaur. Ini adalah hari spesial bagi seluruh masyarakat adat Kaur, yang dimana sesuai dengan semboyan mereka yaitu seasa seija. Sebagai penutup,
Kesimpulan dari pembahasan video kali ini, hadirnya Perda Nomor 1 Tahun 2023 ini memberikan kekuatan hukum yang jauh lebih segar dan komprehensif dibandingkan aturan sebelum-sebelumnya. Kita semua berharap agar setiap keputusan yang diambil oleh BMA benar-benar menjadi panduan hidup yang dihormati dan ditaati. Sekian video penjelasan tentang Perda Adat Kaur ini dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Yeah, we will never be the same. Looking